Kita tidak menyangka bahwa ada tempat kayak gini ya di bumi ya. Dan ini selain buatan dari manusia, memang awalnya itu dari ini ya, terbentuk dari alam. Nah ini dia guys, Kapadokia adalah sebuah tempat yang indah yang ada di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak ke Turki ya untuk melihat salah satu warisan budaya dunia UNESCO yang ada di Kapadokia. Oke guys, ngomongin soal ini ya, Kapadokia. Kapadokia ini merupakan satu tempat yang terletak di distrik kuno timur di Anatolia. Ini tepatnya di daerah tinggi ini ya, utara di pegunungan Taurus, Turki. Nah guys, kawasan ini juga berada di sekitar hulu dan tengah sungai Kizilmak atau Sungai Merah. Guys, lanskap dari Kapadokia ini ini ya cukup unik karena ini ya terbentuk dari hamparan batuan vulkanik lunak yang dibentuk oleh erosi sehingga membentuk lembah dan gua guys. Di Kapadokia ini terdapat gereja-gereja batu dan juga kompleks dan terowongan bawah tanah dari era Bizantium dan Islam yang tersebar di sekitar pedesaan. Nah guys, Kapadokia ini merupakan ini ya nama yang berasal dari bahasa Persia. Nah, yang artinya adalah tanah ini ya, atau negeri dengan kuda-kuda yang indah ya. Nah, kawasan Kapadokia ini menawarkan pemandangan yang luar biasa, keindahan alam dengan cerobong peri dan juga rumah batu, lembah yang indah, bukit bulan yang indah juga, dan sederet tempat wisata menarik lainnya guys. Nah, sejarah Kapadokia ini bermula sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu bangsawan feodal Kapadokia itu didominasi oleh orang-orang Persia dan penganut ajaran Zoroaster ya. Nah, Kapadokia ini hanyalah daerah yang tidak berkembang, ditambah dengan medannya yang terjal dan hasil pertanian yang cukup sederhana. Nah, pada tahun 322 sebelum Masehi, Alexander Agung yang berasal dari Makedonia di ini ya, Eropa, yang menguasai Kapadokia di bawah pasukan Jenderal Perdiccas ya, Perdiccas. Nah, pasca kematian dari Alexander, ini ada rebutan ya kekuasaan sehingga Kapadokia jatuh ke tangan dinasti ini ya, Seleucus. Nah, meski begitu, orang-orang Persia tetap berpengaruh ya di situ, termasuk dalam unsur praktek keagamaan yaitu Zoroaster. Nah guys, Kapadokia berasal di bawah kekuasaan Romawi cukup lama ya. Nah, kawasan ini jadi tempat penting bagi penyebaran agama Kristen. Nah, posisi Kapadokia ini berada di sisi timur Kekaisaran Bizantium yang membuatnya mudah diserang guys. Pada tahun 500-an, nah ini sekelompok suku menyerang wilayah tersebut dan mendorong dibangunnya benteng kokoh ya. Dan pada tahun 611 sebelum Masehi, dan serangan oleh tentara ini ya, Sasanian ini menghancurkan ibu kota Kapadokia ya. Dan ini kemudian berlanjut pada tahun 700-an, dan bangsa Arab menyerang Kapadokia hingga tahun 1000-an. Nah, akhirnya karena sering diserang, dibangunlah kompleks besar gua dan terowongan buatan di Kapadokia sehingga jadi tempat perlindungan ya waktu itu. Nah, pada abad ke-10 sampai 11 Kapadokia jadi kawasan yang makmur ya guys ya. Pembangunan gereja dan biara batu ini berlangsung cukup banyak ya guys. Kemudian saat itu gereja dibangun dengan dekorasi yang cukup mewah. Dengan pertempuran Manzikert ini tahun 1071,
Kekaisaran Bizantium kehilangan kendali atas wilayah Kapadokia akibat kalah dari Kekaisaran Turki Seljuk ya. Dengan begitu periode Kristen di Kapadokia itu berakhir. Nah sekarang Kapadokia itu ada di mana dan sejarahnya itu sudah diketahui. Terus ini menjadi cukup populer ya karena di Kapadokia itu juga ada ini sih ya, ada festival balon udara. Jadi gitu, sehingga Kapadokia jadi salah satu tujuan wisata populer ya di Turki karena pemandangan dengan lanskap udara ya yang luar biasa gitu dilihat dari udara maksudnya. Jadi ini bikin tarik ya bagi para pengunjung baik dari dalam maupun di luar negeri. Jadi kayak gitu guys, itu dia Kapadokia ya guys ya, yang bisa dikatakan tempat yang dengan lanskap yang cukup unik yang berbentuk seperti jamur ya. Dan di dalam itu ada maksudnya di dalam kayak batuan-batuan itu, nah itu dibuatlah semacam rumah-rumah gitu ya. Dan rumah-rumah itu kemudian disulap ya menjadi kamar-kamar yang sangat bagus untuk saat ini, yang bisa digunakan para wisatawan untuk dikunjungi. Dan dilihat dari udara memang cukup keren ya guys ya, karena seolah-olah ini bukan di bumi lagi ya tapi merupakan suatu tempat yang ada di bulan katanya gitu ya. Dan ini makanya membuat daerah Kapadokia ini semakin diminati oleh wisatawan dari dalam dan luar negeri gitu ya. Apalagi dilihat dari sejarahnya yang cukup luar biasa juga ya guys ya. Ini akhirnya membuat Kapadokia ya tidak hanya dikenal sebagai tempat yang cukup indah, tapi juga bersejarah gitu ya. Makanya UNESCO juga menetapkan daerah ini guys menjadi daerah yang yang perlu untuk segera dilindungi, karena di sini ada tempat-tempat yang nggak bisa ada untuk kedua kalinya kalau tempat ini rusak. Makanya perlu untuk dijaga kelestariannya. Nah itu dia, kita bisa lihat menara-menara yang terlihat seperti dibuat-buat gitu ya, padahal itu sebenarnya alami gitu guys. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menyimak bahasan-bahasan yang lainnya di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.